Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kiram wa ba'du. Usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul adzim. Bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian yang saya hormati, yang semoga selalu berada di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada malam hari ini dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid kita yang indah ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita dari rumah kita masing-masing menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak bahwa kita adalah hamba-hambanya yang istiqomah di dalam menjalankan kewajibannya sebagai hambanya, yakni beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya tanpa mempersekutukan dengan suatu apapun. Dan mudah-mudahan dengan itu semuanya Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan, sehingga kelak Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada qudwah hasanah kita semuanya, suri teladan kita semuanya, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan alim ulama yang istiqomah mewarisi, melanjutkan risalah yang telah diwasiatkan kepada kita semuanya, dan juga kepada seluruh umatnya termasuk kita ya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kelak kita dapat bertemu, berkumpul dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumil kiamat dalam keadaan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian yang saya hormati, pada malam hari ini kita ingin mengingatkan kembali tentang beberapa ayat Al-Quran yang isi pelajarannya adalah larangan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang di luar Islam atau orang-orang fasik. Di antaranya adalah yang sering disebut pergantian tahun baru. Saya ingin ingatkan kembali terus menerus karena sampai sekarang hal seperti ini masih dianggap sepele ya, sehingga perlu untuk diingatkan terus menjelang berakhirnya atau bergantian tahun. Salah satu kesyirikan dari ajaran yang telah menjadi budaya yang dianggap remeh atau perkara yang sepele oleh umat Islam adalah kebiasaan di antara umat Islam yang ikut-ikutan merayakan pergantian tahun baru Masehi di tengah malam hari dengan membunyikan lonceng, klakson-klakson mobil, trompet, membakar petasan dan kembang api, berpesta-pesta bersama dengan yang lain, dan juga dalam bentuk-bentuk pemborosan-pemborosan yang lainnya. Di dalam pengertian Masehi, bahasa Arab Masehi itu artinya orang-orang Kristen. Jadi perayaan tahun baru Masehi artinya perayaan tahun baru bagi umat Kristiani, dan hal itu termasuk salah satu jenis kebaktian bagi mereka, ritual sekaligus bagian dari ibadah sosial bagi agama mereka itu. Nah, oleh karena itu ritual kebaikan atau kebaktian dari kaum Nasoro atau kaum Kristen yang telah menjadi budaya yang dianggap sepele atau hanya sekedar budaya biasa oleh umat Islam atau sebagian umat Islam yang dilakukan di pusat-pusat keramaian,
atau di kampung-kampung, bahkan di taman-taman hiburan, ada di jalan-jalan, di tempat-tempat makan dan lain sebagainya, ya, yang memungkinkan bagi mereka untuk merayakan atau mengadakan acara itu. Ya, umat Islam sebenarnya tertipu dengan ritual penyambutan tahun baru tersebut, ya, dengan ikut melakukan pemborosan, apalagi disiarkan televisi nasional biasanya, ya. Dan ini mesti diingatkan terus-menerus. Jangan sampai kita terjebak kepada perilaku-perilaku yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya terdapat pemurtadan tanpa sengaja atau tanpa disadari. Juga terdapat ikhtilat atau campur baur antara laki-laki dan perempuan. Kemudian juga diikuti dengan pesta pora, ada yang minum minuman keras. Bahkan mohon maaf di Bogor itu kalau kita sweeping pagi hari, ya, misalnya di taman-taman hiburan itu banyak, mohon maaf, kondom, ya, ditemukan seperti itu. Nah, ini adalah bagian dari kemaksiatan yang sebenarnya perlu kita hindarkan dan perlu kita tegur terus-menerus. Dan oleh karena itu penting untuk selalu saya ingatkan kembali masalah ini menjelang akhir tahun atau menjelang pergantian tahun baru. Banyak di antara mereka kemudian setelah begadang lupa sholat subuh, lupa zikir dan lain sebagainya. Itulah bentuk ya kemaksiatan yang sebenarnya tanpa kita sadari atau tanpa disadari oleh sebagian kaum muslimin yang tidak memahami terhadap ajaran agamanya. Menurut sejarah, ya, perayaan tahun baru Masehi tersebut merupakan salah satu bentuk peribadatan, misa kebaktian orang-orang Kristen, dan berkaitan dengan penyambutan dewa-dewa mereka. Nama-nama dewa mereka itu, ya, yang mereka sembah-sembah, ya, sebagian besar dijadikan nama bulan Masehi. Ada dewa Janus, Julius, Agustinus, Septianus, Octavianus dan sebagainya. Itu nama-nama dewa orang-orang suci mereka yang mereka jadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini budaya kesyirikan sebenarnya yang sangat berbahaya bila dilakukan oleh anak-anak kita, remaja-remaja kita, dan ini adalah bagian dari hal yang perlu terus-menerus diingatkan, sehingga jangan sampai keteledoran, kebodohan, dan juga ketertipuan atau keterpedayaan itu menjadi sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Tadi saya bacakan surat Al-Baqarah ayat 109. Allah berfirman, "Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir." Kemudian juga diperkuat atau dipertegas lagi di ayat 120, ya, lewat 109 kemudian 120. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda wala in tabaqta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasyir. Di dalam ayat 109 surat Al-Baqarah Allah menyatakan sebagian besar ahlul kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata oleh mereka kebenaran kalian, artinya kebenaran kaum muslimin, orang-orang mukmin, pengikut Rasulullah Muhammad SAW. Lalu Allah menyatakan, maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Maksudnya tinggalkan mereka, artinya jangan pedulikan mereka, jangan ikuti kemauan mereka, jangan ikut-ikutan budaya-budaya mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya, maksudnya perintahnya untuk mendakwahinya atau untuk memeranginya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini pernyataan Allah. Mereka sebagian besar ingin
menjadikan kaum muslimin setelah beriman itu kafir kembali dengan cara mereka, dengan cara-cara yang lembut, yang halus, yang tanpa kita sadari. Dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang 120, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kalian sehingga kalian menjadi atau mengikuti budaya mereka, milah mereka, cara hidup mereka. Maka katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kalian mengikuti kemauan mereka, maksudnya mengikuti mereka, meniru budaya agama mereka, setelah pengetahuan datang kepada kalian atau kepadamu, maka Allah tidak akan lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Namanya tidak dilindungi dan tidak ditolong, artinya Allah biarkan kita terombang-ambing di dalam kebodohan, di dalam kesesatan, di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita sebagai muslim punya kewajiban, setiap muslim itu siapapun juga, supaya hal ini disadari atau dijadikan keyakinan yang penting. Setelah petunjuk Allah datang, Allah berikan panduan ini, peringatan ini, kemudian jangan sampai di antara keluarga kita atau mungkin sahabat kita atau tetangga kita kemudian melakukan hal itu. Budaya dan kebiasaan hidup yang kita lakukan selama ini, apalagi yang berkaitan dengan pergantian tahun baru, banyak yang meniru-niru milah atau ajaran budaya hidup dari Bani Israel, ahlul kitab. Padahal mereka itu ya di sisi Allah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabi-nabi mereka sendiri. Karena apa? Karena menyimpang dari jalan kebenaran. Di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 78 dan 79, Allah mengingatkan kita kaum muslimin bahwa ahlul kitab dari Bani Israel itu dilaknat Allah melalui lisan nabi-nabi mereka. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknati orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu terjadi disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas di dalam kehidupannya, termasuk diantaranya dalam cara hidup, cara budaya mereka. Jadi melakukan persembahan-persembahan dan juga melakukan ritual-ritual yang ternyata membuat manusia menjadi menyimpang dari jalan Allah, dari jalan yang diridhoinya, dari ajaran agama mereka sendiri. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Toleransinya terlalu besar, membiarkan kemungkaran, membiarkan terjadinya penyimpangan terhadap ajaran agama mereka, sehingga membuat mereka menyimpang dari ajaran nabi-nabi mereka. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Nah, ini maksudnya kaum muslimin mestinya menjadikan ini perhatian bahwa setiap apapun budaya-budaya yang mereka kembangkan, yang mereka dakwahkan, yang mereka promosikan, yang mereka tawarkan, itu mengandung maksud dan tujuan untuk menyesatkan umat manusia atau mengembalikan manusia kepada kekafiran. Maksudnya menolak kebenaran, mengingkari perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengajarkan perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala dengan hura-hura, dengan melampiaskan syahwat, senang-senang. Jadi hidupnya ingin selalu senang-senang. Urusan mereka adalah perut, ya, makan-makan, kemudian bersenang-senang, pemborosan, ya, dan lain sebagainya. Disitulah yang disebut dengan melampaui batas. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita semuanya di dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabrani atau Sunan At-Tabrani
innal ahbaro minal yahudi warruhbana minan nasoro lama tarakul amaro bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari la'anahumullahu ala lisani anbiya'ihim wa ammahumul bala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya para robi Yahudi dan rahib-rahib Nasrani telah dilaknat Allah melalui lisan nabi-nabi mereka karena meninggalkan amar ma'ruf atau perintah atau merintahkan yang baik-baik dan meninggalkan nahi mungkar. Maksudnya tidak memerintahkan kepada umatnya untuk selalu berbuat kebenaran berdasarkan petunjuk agama mereka di dalam kitab mereka, dan tidak melarang umatnya dari perbuatan durhaka atau kemungkaran-kemungkaran tadi, menyimpang dari ajarannya, yaitu membuat budaya-budaya baru, ajaran-ajaran baru. Kalau dalam Islam namanya bid'ah gitu ya. Mereka membuat bid'ah-bid'ah di ajaran mereka sendiri. Termasuk diantaranya tadi melakukan perayaan-perayaan, ritual-ritual yang sebenarnya tidak diajarkan di dalam kitab asli mereka. Kemudian Rasul melanjutkan, mereka juga ditimpa berbagai bencana dan malapetaka, kehinaan-kehinaan. Jadi saudaraku, jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang saya hormati, perayaan Tahun Baru Masehi bagi umat Islam sesuatu yang haram sebenarnya ya. Umat Islam yang ikut-ikutan seperti ini sebenarnya tanpa sadar dia telah terjebak kepada pemurtadan atau kemurtadan. Ya, dan ini berbahaya sebab orang yang murtad itu meninggal dalam keadaan kekufuran, maka dia tidak akan diterima seluruh amalnya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Merupakan perbuatan syirik yang dimurkai Allah, dan dengan membuat kegaduhan atau kezoliman pada malam hari, ya di tengah malam ketika orang sedang beristirahat dengan kebisingan-kebisingan, kembang api, petasan dan lain sebagainya, merupakan salah satu bentuk kezoliman atau menzolimi orang lain, dan bagian dari menganiaya diri sendiri sebenarnya, melanggar larangan Allah dengan perilaku pemborosan-pemborosan tersebut. Dan ini semuanya adalah menjadi pintu masuknya gangguan setan. Bahkan di dalam Al-Quran, orang-orang yang berbuat pemborosan itu termasuk saudara-saudaranya setan. Karena apa? Mereka pada saat itu lupa kepada Allah, lupa kepada ajaran agama Allah, lupa terhadap larangan Allah, ya, lupa menyebut nama Allah. Ya, tidak ada mau bakar kembang api, petasan itu baca bismillah lebih dulu gitu ya. Gak ada itu. Ya. Pada umumnya dia lupa yang seperti itu ya. Walaupun diiringi dengan bismillah juga tetap haram ya, pemborosan masalahnya. Inilah bahayanya. Ya, tentang larangan melakukan pemborosan ini Allah sudah abadikan di dalam firman-Nya di surat Al-Isra ya, surat Al-Isra ayat yang ke-26 dan 27. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat atau kerabat-kerabat yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kalian melakukan pemborosan atau menghambur-hamburkan harta kalian dengan pemborosan. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan, dan setan itu adalah sangat ingkar atau sangat kafir terhadap Tuhannya. Nah, saya nggak tahu karena belum pernah ya Pak ya, belum pernah dapat informasi, bahkan tidak pernah ya namanya beli begitu ya, kembang api yang meluncur yang yang indah itu harganya berapa, saya belum pernah tahu. Ada yang tahu informasinya? Nggak ada juga ya, saya yakin di sini nggak ada yang tahu juga. Ternyata itu katanya juga mahal satu kembang api yang yang meluncur ke atas kemudian meledak dengan membuat kegaduhan itu, kemudian memancarkan bunga api yang seperti itu ya, tidak murah gitu ya. Jadi kalau itu digunakan untuk membiayai putra putrinya misalnya begitu ya, untuk alat
sekolahnya misalnya begitu ya, atau memberikan hadiah putra-putrinya yang menghafal Al-Qur'an misalnya. Saya pikir itulah lebih bermanfaat daripada sekedar untuk pemborosan. Inilah yang perlu kita ingatkan kembali. Jadi tolong nanti informasi ini saya akan share ya, nanti dikirimkan yang punya murid, yang punya jemaah, yang punya keluarga, yang baik di sini maupun di tempat yang lain. Coba nanti diingatkan ya masalah ini ya, untuk menunaikan salah satu kewajiban kita setiap muslim yang dibebankan oleh Allah ya, supaya kita menebarkan atau menyebarkan pemberitahuan ini atau risalah ini kepada sesama saudara muslim yang lainnya, tentu dalam rangka mengemban dakwah atau amanah dakwah yang sesungguhnya juga bagian dari setiap kewajiban dari setiap kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan ya. Mari kita perhatikan juga nih ayat Al-Qur'an di surat Al-Maidah ayat 51 ya. Al-Maidah 51 ini sangat terkenal ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumal zalimin. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin kalian atau panutan-panutan kalian, ikutan-ikutan kalian, teman-teman setia kalian. Karena apa? Sebagian mereka adalah pemimpin atau panutan bagi sebagian mereka yang lain. Barang siapa di antara kalian yang mengambil mereka sebagai pemimpin atau panutannya atau ikutannya, ya, kebiasaan ibadahnya maupun budaya-budaya mereka, ya, perayaan-perayaan mereka, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Jadi kalau ada orang Muslim, orang ngaku Islam, tapi ikut merayakan perayaan-perayaan mereka, dengan berbagai macam jenis budayanya yang dikemas begitu menariknya dan sebagainya, maka sesungguhnya Allah menyatakan orang itu telah masuk golongan mereka, artinya murtad tanpa disadarinya. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Orang yang zalim itu artinya orang yang apabila sudah diingatkan, sudah diberitahu, ya, hukum-hukumnya sudah dipahami, tapi dia masih langgar. Itu namanya masih dilanggar, itu namanya berbuat zalim. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang zalim tersebut. Inilah bahayanya. Nah, sebenarnya riwayat turunnya ayat 51 surat Al-Maidah ini ya berkaitan dengan pertanyaan salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang tadinya non Muslim ya, yang bernama Ubadah bin Samit ya, dari suku Khazraj. Ubadah bin Samit ini tadinya non Muslim ya, tadinya Yahudi dari suku Khazraj, kemudian masuk Islam. Nah, kemudian ketika sudah berislam tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW ya, tentang persahabatannya dengan para alul kitab. Persahabatan akrab, artinya masih ada ikatan persaudaraan yang akrab dengan alul kitab. Nah, ditanyakan masalah itu. Tetapi setelah turun ayat 51 ini ya, larangan ini tidak hanya berlaku bagi Ubadah bin Samit. Sehingga ini berlaku umum bagi setiap kaum muslimin atau setiap manusia yang mengaku sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mengecualikan, karena setelah Ubadah bin Samit ini bertanya, ternyata ada yang membantahnya, yaitu Abdullah bin Ubay. Ini dekotnya orang munafik. Abdullah bin Ubay ini keberatan dengan turunnya ayat ini. Karena apa? Persahabatan dengan ahlul kitab itu menguntungkan, bisnisnya nanti bisa hancur kalau misalnya kemudian mereka membatasi persahabatan itu. Maka dia protes terhadap ayat ini, sehingga Rasulullah kemudian mengatakan, mengecualikannya. Ini pengecualiannya bagi Abdullah bin Ubay yang dinyatakan sebagai pembesarnya orang-orang munafik. Nah, berdasarkan petunjuk dalil-dalil ayat yang kita bacakan, yang kita sampaikan, dan riwayat hadis di atas, maka sebenarnya siapa saja yang masih mengikuti kebiasaan ahlul kitab, Yahudi maupun Nasrani, ya, termasuk diantaranya masalah perayaan tahun baru Masehi ini, maka sebenarnya mereka tanpa sadar telah masuk golongan mereka atau murtad dari agamanya.
Rasulullah SAW juga menyatakan dalam hadisnya riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, ya, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang meniru-niru perbuatan suatu kaum, maka sesungguhnya mereka masuk dalam kaum itu atau termasuk kaum mereka itu. Nah, inilah bahayanya bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, kalau kita tidak menyadari bahwasanya perayaan tahun baru Masehi atau pergantian tahun baru Masehi yang dirayakan itu sebenarnya bagian dari pemurtadan terselubung dan merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk meniru-nirunya. Nah, karena itu kita harus menyampaikan masalah ini kepada saudara-saudara kita, terutama kepada para guru, para orang tua, ya, di sekolah-sekolah. Ini apalagi ini sudah libur ya, Pak ya. Sudah mulai libur ya, terlambat berarti. Menyampaikannya terlambat, tapi tidak ada istilah terlambat lah. Kalau misalnya ini nanti menyebar, karena insya Allah tulisan ini nanti akan kita sampaikan kepada Suara Islam untuk di report, ya, supaya disebarkan sehingga menjadi peringatan bagi kita semuanya, dan supaya saudara-saudara kita kaum muslimin yang selama ini belum mengetahui, kemudian mudah-mudahan setelah itu mengetahui. Kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang lain, ya, ayat 217. Dijelaskan orang yang murtad, ya, sebab murtad itu ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Tetapi hukumnya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kemurtadan itu yaitu diantaranya tadi mengikuti cara hidup mereka di dalam masalah budaya hidup. Ternyata budaya hidup itu tidak hanya sekedar budaya main-main saja, tetapi berkaitan dengan ritual agama mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 217. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yartaddid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka dia itu mati dalam kekufuran, ya. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bahayanya. Makanya sesama muslim wajib melindungi sesama muslim yang lain dengan menyampaikan segala hal yang mungkin saja dianggap sepele, dianggap remeh, dianggap sekedar budaya biasa saja, tetapi ternyata itu berkaitan dengan akidah yang membahayakan apabila tidak diketahui atau tidak diimani. Di dalam surat Ali Imran, Allah juga telah menyatakan dengan pernyataan yang maknanya hampir sama sebenarnya, ya, dengan surat Al-Maidah ayat 51. Bahkan larangan Allah dalam ayat ini dijelaskan dengan dalil, dengan hujjah, alasan yang jelas akibat yang akan ditimbulkannya apabila dilanggar. Di dalam surat Al-Imran ayat 118-119 kita akan bacakan, ya, antara 118, 119 dan 120. Dalam surat Al-Imran ini Allah juga mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi shuduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaib qul mutu bi ghaidikum innallaha 'alimun bidzati syudur in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhita. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil menjadi teman kepercayaan kalian orang-orang yang di luar kalangan kalian, maksudnya yang di luar agama kalian, ya, jangan jadikan mereka
panutan-panutan, ikutan-ikutan, ya, dan lain sebagainya. Karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagi kamu. Kemudaratan itu artinya merugikan, hal-hal yang menimbulkan kerugian tanpa disadarinya. Ya, selalu berusaha untuk menyimpangkan atau memurtadkan dari ajaran agama Islam, ya, dengan ucapan-ucapan mereka, dengan tipu daya mereka, ajakan-ajakan budaya mereka. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kalian, artinya datangnya murka Allah yang menyusahkan kalian, yang menimbulkan kesusahan, ya, datangnya laknat Allah, datangnya murka Allah. Telah nyata kebencian yang keluar dari mulut-mulut mereka, dan apa yang disembunyikan, ya, kebencian, kedengkian yang disembunyikan di dalam hati mereka adalah lebih besar lagi. Sesungguhnya kata Allah, telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya, artinya mau menggunakan akal sehatnya. Beginilah kamu, kata Allah, kamu suka mengikuti mereka, padahal mereka tidak pernah menyukai kamu. Ya, tadi sore saya memposting tentang, ini bukan ngomongin orang ya, tapi maksudnya pengalaman di grup WA alumni. Ya, di grup WA alumni kan tidak hanya Muslim, ya, walaupun di situ tulisnya silaturahim, sudah disaring sebenarnya, tapi ada saja yang ternyata masuk grup itu non Muslim. Saya memposting seorang mantan pendeta yang mu'alaf, ya, mantan pendeta yang mu'alaf, yang dia mu'alaf itu karena membaca Bible, karena Bible, karena perintah Yesus. Nah, kemudian tiba-tiba, ya, kemudian ada yang komplain gitu ya, Ustadz sebaiknya ngurusin agama Ustadz saja gitu kan. Saya belum jawab, walaupun jawabannya sudah jelas, ada di surat Az-Zumar, ya, ayat 16-17. Saya belum jawab, ya, biarkan dulu gitu. Nanti agak dingin dulu gitu ya. Jadi ini kan berita gembira. Kalau ada saudara kita yang mu'alaf kan berita gembira ya Pak ya. Dari sisi kita jelas berita gembira, dan berita gembira itu harus disampaikan kepada siapapun sesama saudara Muslim untuk menjadi pelajaran. Rupanya mereka tersinggungnya karena dari Bible gitu ya. Tidak masalah. Kemudian ya, berita gembira itu harus disampaikan karena itu bagian dari perintah Allah juga. Kalau di surat Az-Zumar itu sampaikan kepada orang-orang yang selama ini masih musyrik, menyembah togut dan sebagainya, ya, supaya mereka mendapatkan pelajaran kan begitu. Nah, itu perintah, sehingga saya belum jawab sih. Tapi itu contoh ya bahwa mereka tidak pernah suka kepada kita. Kita kadang-kadang suka dengan mereka, tapi apapun yang kita sampaikan mereka tidak pernah suka, tidak pernah tanggapi, ya. Maka Allah jelaskan, beginilah kamu suka mengikuti mereka padahal mereka tidak pernah menyukai kamu, dan kamu beriman kepada semua kitab padahal mereka tidak mau beriman kepada kitab yang lain, bahkan kitabnya sendiri sebenarnya diingkari kan gitu, ya. Jadi ini dijelaskan Allah di dalam surat Al-Imran 119-nya. Beginilah kamu suka mengikuti mereka padahal mereka tidak pernah menyukai kamu, ya, mereka dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata kami juga orang beriman, ya, menurut agama mereka tentu saja. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kamu. Dan ini kalau saya ya sering ketemu yang model begini, ya, pertemanan dengan orang-orang di luar Islam itu sejak zaman saya masih muda ya begitu. Pura-puranya baik gitu ya, padahal selalu di belakang kita mereka ingin mencari alasan untuk menyakiti kita. Mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kamu. Maka katakanlah kepada mereka, matilah kamu karena kebencianmu itu. Ini kalau orang mau tegas gitu ya Pak ya. Matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati yang ada di dalam dada. Kemudian dilanjutkan oleh Allah di surat Ali Imran 120-nya, jika kamu memperoleh kebaikan, kata Allah, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapatkan bencana, mereka bergirang hati karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maksudnya tidak terjebak, tidak terprovokasi dengan perilaku mereka, termasuk ajakan mereka untuk melakukan budaya-budaya tipu daya mereka, ya, niscaya tipu daya mereka itu sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan bagimu. Artinya kalau kita tetap menjaga jarak begitu ya, tidak ikut-ikutan, maka kita tidak dilaknat Allah, maka kebencian mereka tidak berpengaruh
kemudian budaya-budaya buruk mereka tidak akan menyebarkan, begitu maksudnya. Artinya kemudaratan itu tidak akan datang kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Jadi Bapak dan Ibu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita sampaikan dan ingatkan kembali masalah ini ya adalah untuk mengajak kepada saudara-saudara kita yang lain, kaum muslimin yang selama ini mungkin masih belum menyadari bahayanya tentang hal-hal yang dianggap ringan atau sepele tadi, sehingga ternyata itu bisa berakibat fatal terhadap agama kita, terhadap masa depan ya, kebahagiaan hidup kita, terhadap generasi-generasi penerus kita. Sehingga wajib bagi kita, para ulama, para guru, para pengurus DKM, orang tua, wali murid, wali santri, para habaib ya, dan seterusnya lah pokoknya semuanya ya, agar hal-hal yang seperti ini terus disampaikan, diingatkan kembali setiap tahunnya atau setiap menjelang pergantian tahun baru. Nah, jika ternyata misalnya begitu ya, jika ternyata ada pertemanan yang memang ingin ngajak keluar gitu ya, atau sudah biasa ya makan-makan di luar dan sebagainya, itu artinya sesuatu yang mungkin sudah menjadi kebiasaan di lain, tidak terkait dengan perayaan tahun baru, tidak ada masalah ya. Tetapi Rasulullah mengingatkan juga ya tentang duduk-duduk di tepi jalan atau kongkow-kongkow di tepi-tepi jalan ya, mungkin di rumah-rumah hiburan dan sebagainya. Maka ada adab juga yang mesti dilakukan ya. Ini dijelaskan sabda Rasulullah SAW yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah SAW yang bersabda, "Iyyakum wal julusa ala turuqati." Faqalu ma lana budun innama hiya majalisuna natakhaddatu fiha. Qala fa idza abaitum illal majalisa fa'atut tariqa haqqaha. Qalu wa ma haqqut tariq? Qala ghaddul bashar wa kaful adha wa raddus salami wa amrum bil ma'rufi wa nahyun 'anil munkar. Rasul mengingatkan, janganlah kalian suka duduk-duduk di jalan-jalan atau di jalanan. Para sahabat bertanya, itu adalah tempat kami sering berkumpul dan berbincang-bincang. Jadi sahabat Rasul masih ada yang menyatakan ya di jalan itu biasa tempat untuk ngobrol-ngobrol, untuk duduk-duduk, berkumpul. Beliau menjawab, jika kalian tidak dapat meninggalkannya, maka berikanlah hak jalan bagi penggunanya yang lain. Lalu para sahabat bertanya lagi, apakah hak jalan itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu ghadul basar. Maksudnya tundukkan pandangan, jangan jelalatan gitu ya. Jangan menyakiti orang lain, baik dengan lisan maupun dengan perilaku yang lain, dengan bunyi-bunyian atau dengan gangguan-gangguan dan lain sebagainya. Kemudian menjawab salam apabila ada orang mengucapkan salam. Kemudian menyuruh orang kepada yang ma'ruf, artinya dakwahkan kebaikan-kebaikan, dan mencegah terjadinya kemungkaran-kemungkaran. Nah ini bagi orang yang memang sudah biasa duduk-duduk, sering janjian di pinggir-pinggir jalan, tapi tidak terkait dengan tahun baru ya, dan terpaksa ingin tetap keluar, maka lakukanlah sebagaimana wasiat Rasulullah SAW, yaitu adab-adab yang dijelaskan di dalam melakukan kongkow-kongkow, duduk-duduk, ngobrol-ngobrol di jalan atau di rumah-rumah ya, makan yang di pinggir jalan. Jadi oleh karena itu lebih penting bagi kita kaum muslimin pada saat pergantian tahun baru itu duduk di rumah ya, kemudian tidur ya tepat waktu, jangan sampai melebihi jam 10 malam misalnya begitu ya. Kemudian nanti bisa bangun pagi dan melakukan zikir ya, bangun tengah malam dengan melakukan zikir. Saya suka suka sedikit gondok gitu ya. Sedang tidur baru mulai gelap, tiba-tiba petasan dari jam 11 sudah rame gitu kan ya.
Dan pernah saya sampaikan masalah ini, malah petasannya diarahkan ke atas rumah saya. Jadi memang ini perilaku yang menyedihkan sebenarnya ya. Dan ternyata itu bukan orang biasa gitu kan, tokoh gitu ya. Ketika saya sampaikan di pengajian ibu-ibu di majelis saya, rupanya sampai juga gitu ya. Ketika pergantian tahun baru, kita baru mau tidur, ya petasan tuh jatuh di atas rumah saya gitu kan, petasan itu. Ya Allah, kita sedih kira-kira gitu ya. Paling doa kita, ya Allah mudah-mudahan mereka diberikan petunjuk gitu ya. Jadi oleh karena itu Bapak dan Saudaraku, mari hal ini kita perhatikan bersama, jangan sampai kita diam kemudian hal seperti itu menjadi kebiasaan yang buruk dan kelak suka atau tidak suka mengarah kepada anak-anak kita ya, tanpa disadari kalau tidak dibimbing sejak awal bisa menjadi kebiasaan-kebiasaan yang dianggap sepele, yang dianggap ringan, ternyata itu bisa membahayakan akidah, keselamatan agamanya, keselamatan urusan akhiratnya, keselamatan urusan surganya. Mudah-mudahan dengan materi yang singkat ini menjadi peringatan bagi kita semuanya, wabil khusus kepada saya pribadi ya, dan untuk menjadi panduan bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini supaya kita tetap terbimbing di dalam jalan yang lurus dan supaya kita terhindar dari segala bentuk budaya-budaya pemurtadan yang tanpa kita sadari, termasuk diantaranya perilaku yang buruk yang membahayakan baik dari sisi akhlak kita maupun dari sisi agama kita. Semoga Allah SWT melindungi kita semuanya dari segala bentuk keburukan-keburukan, melindungi anak-anak cucu generasi penerus kita dari segala bentuk pemurtadan dan juga kesesatan-kesesatan yang lainnya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Cukup, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.